kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini sedang kita meriahkan, sedang kita peringati tentang kelahiran beliau yang bertemakan meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik panitia, Pak. Adik, kira-kira Pak Ketua membuat itu sampai nggak seminggu? Membuat spanduknya itu? Nggak sampai kan? Tetapi begitu indah kata-katanya. Yang dibalik itu yang penting yang harus kita garis bawahi, mampukah kita meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam ini adalah malam bernostalgia. Kenapa saya katakan bernostalgia? Mengenang kembali, mengingat kembali tentang sejarah kelahiran Rasulullah. Karena Pak Ketua, Bapak tahu cerita kelahiran Nabi dari mana? Oh, dari sejarah. Enggak, kalau ada waktu lahir dulu Pak Ketua di sana. Artinya kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Muhammad jelas dari cerita ke cerita. Cuman yang sangat menyenangkan kita ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah, di mana masjid, di mana langgar, di mana musalla memang banyak pengunjungnya, Pak. Makanya kalau nengok masjid yang kecil di waktu peringatan Maulid Nabi, tengok kecil nampaknya masjid kita ini, betul? Waktu subuh kayak gini juga, Pak? Nah. Makanya antusias masyarakat dengan peringatan seperti yang kita lakukan pada saat ini, alhamdulillah sangat luar biasa, luar biasa. Namun kadang-kadang Bapak Ibu berkali-kali memperingati Maulid Nabi, namun akhlaknya semakin menjadi-jadi. Ini kadang-kadang, Pak, peringatan tinggal peringatan. Makanya melalui peringatan kita pada malam hari ini ada 3 pokok yang harus kita garis bawahi. Berapa, Bu? Bu? Berapa? 3 kebanyakan. Kalau kebanyakan potong lagi. Ada 3, Pak. Yang pertama, dengan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan ini, mari kita jadikan sebagai tajdid iman kepada Allah. Setuju, Pak? Setuju. Ibu, kenapa iman yang menjadi sasaran? Karena kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia sekarang ini dapat merasa, dapat melihat bahwa
sampai sekarang beriman di bola. Kita dapat merasakan Bapak Ibu, banyaknya yang keluar dari rel-rel sunnatullah wa sunnatur Rasulullah tentang keimanan manusia. Kita merasakan sendiri salah satu contoh. Ibu bapak dalam kehidupan sehari-hari mana lebih banyak megang HP daripada megang Al-Quran. Durasi berapa? Dengan Al-Quran enggak? Terus. Hah? Ini makanya mari kita jadikan sebagai tajdid iman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kalau ibarat parang kalau tidak pernah diasah, tumpul. Jadi jadikanlah pokok iman bagaimana supaya iman kita memang bisa kita andalkan dalam rangka menghadapi tantangan segala zaman Ada yang isinya masih ya? bergentayangan di tengah-tengah Ada kehidupan kita. Nah, dimakan. Karena petunjuk sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Enggak mau pakai untuk nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan serta mendapat petunjuk. Jelas Pak? Allah sudah memberikan petunjuk melalui ayat-ayatnya. Kalau kamu ingin aman, ingin tenang hidup dunia sampai akhirat nanti, syarat utama kata Allah, walam yalbisu imanahum bizulm. Jangan kamu campur adukkan iman kamu dengan kezaliman. Bu, boleh bertanya? Boleh. Tahu tak arti zalim dulu? Zalim. Tahu artinya bu? Nah, lantaklah. Ibu mau tak dizalimi? Oh, adik. Ibu mau tak menzalimi? Tidak juga dizalimi, tidak mau, menzalimi pun tidak mau. Berarti zalim itu tidak bagus, tidak baik. Makanya sebagian ahli tafsir menjelaskan zalim itu diartikan sampai kepada tingkat kesyirikan. Na'udzubillah min zalik. Tetapi banyak ahli tafsir menjelaskan yang dikatakan zalim itu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Rasulullah mengatakan idza musidal amru ila ghairi syai'in fantashiris sa'ah. Kalau kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggu kehancurannya. Jelas bu? Makanya kalau kita bu ingin aman, ingin tenang, ingin dapat hidayah, mantapkan iman. Itu makanya kalau di dalam lagu kasidah itu Pak, hidup di dalam dunia harus
sesuai dengan iman saya. Nah ini yang pertama. Makanya melalui peringatan ini kuatkan iman. Satu, nggak panjang-panjang, tiba-tiba lagi berhenti lagi tuh. Yang kedua, dengan peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan ini, mari kita jadikan sebagai alat menambah rasa takwa kepada Allah. Makin sering peringatan Maulid Nabi, semakin takut kepada Allah. Kenapa ini yang kedua menjadi sasaran? Karena kita melihat dan merasakan betapa banyak manusia hamba Allah yang cuek dengan aturan Allah. Tahu dia perbuatan itu salah, tahu dia perbuatan itu dilarang, tahu dia perbuatan itu haram, tapi masih dilakukan juga. Betapa banyak himbauan, betapa banyak larangan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau bahasa kita Pak yang mudah dimengerti, wahai sekalian manusia, walaupun laki-laki dan perempuan, aku kasih tahu kamu bahwa itu judi adalah haram. Betul? Itu aku yang jawab dulu. Jawab coba mana? Ya Allah ya Tuhanku, kami tidak berjudi, cuman main togel baik. Ini mbak nomor. Nah, apalagi kalau bapak ibu tinggal di lintas di tumburan motor kawan, tumburan mobil, bukan nolong, nomor platnya berapa? Ditanya, kok dialam? Bayangkan begitulah iman manusia. Yang lebih sedihnya ada lagi Pak, lewat orang Indo, endang sini, dikasih kue, kasih kopi, begitu mau pergi orang Indo itu, dan mengebrak keluar. Disebut orang Indo itu di pasar yakin dengan orang Indo. Saya Pak terus terang kalau orang Indo itu ya apa boleh buat nasi dia. Sekarang yang bertanya ini kategori di mana dia sekarang? Lebih? Nah, cuman bukan gitu di sini maksud saya Pak. Ini model iman manusia. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan pada malam hari ini, mari kita tingkatkan semangat takut, semangat takwa kepada Allah sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta, takut kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam keadaan senang ingat Allah, dalam keadaan susah berserah diri kepada Allah, dalam cobaan ingat Allah. Apapun bentuknya yang kita terima, semua datang dari Allah. Betul? Ini kadang-kadang Pak, baru sedikit Allah berikan, sudah banyak yang lupa. Contoh, mau contohnya Pak Ketua lah. Nah, contohnya kita punya putra putri. Mulai dari kecil kita besarkan, kita sekolahkan dari SD, SMP, SMA sampai ke S1, S2, sampai S3, sampai S2 banyak S-nya. Makanya kita itu sudah keren-keren sekarang Pak. Nah, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah S2, sudah dosen. Alhamdulillah ya Allah, datang kuliah jodoh, kasih ya Allah rezeki, biar saya buat pengantin besar-besar. Diberi Allah rezeki, dibuat pengantin besar-besar. Apa yang terjadi? Jangankan pengantinnya, mak bapaknya pun kadang tak sholat zuhur.
apa namanya? Salomon namanya. Salomon. Hah? Salomon. Pokoknya balik dari sana jalan dulu. Betul tak? Tidak. Kalau enggak ke balik saya. Saya Pak Ibu, memang di undangan itu selalu lambat. Kenapa? Dapat tugas pertama pagi nasihat pengantin. Jadi setiap ada undangan dengan saya, insya Allah itu 2 kali datang Pak. Jadi 2 piring datang. Berarti 2 kali masuk amplop. Nah, pertama nasihat pengantin, balik jemput ibu pergi lagi. Kadang-kadang Pak pengantinnya udah ada di tempat lagi. Tinggal pengantin kedua yang ada. Nah, tinggal pengantin kedua Pak. Kalau ditanya, Pak, Ibu, pengantinnya di mana? Belum pernah jawaban ke sini. Lagi sholat zuhur belum pernah. Belum pernah Pak. Bapak pernah? Belum juga sama. Paling-paling lagi ganti pakaian. Betul? Nah, ganti pakaian itu paling tidak 1 jam baru selesai. Sholat zuhur 5 menit yang sempat. Ini kategori iman manusia kebanyakan sekarang. Sudah, tidak usah banyak-banyak. Yang ketiga, dengan peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan ini, mari kita jadikan sebagai alat koreksi diri. Jangan kayak penyakit lama. Penyakit manusia ini kalau koreksi orang pandai, koreksi diri dewe lupa. Bahkan kalau bapak tahu mau diserang nampak dengan dia, gak akan matu dia udah tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah Engkau berikan umur kepadaku. Sudah sekian tahun. Ada cucu siko, anak masih kelas 6. Kalau nama anak-anak model ini hampir setiap ketemu minta duit kalau dari mak dengan bapak. Ya, minta duit. Saya bilang duit saya nak ada. Cuman kalau kau jajan dan kalau habis, betul tak? Betul. Apa bohong? Datang tetangga, Pak Ustaz, pinjam duit dulu. Berapa? 100.000. Mohon maaf Pak Yo, kalau 100.000 saya tidak bisa pinjamkan. Kenapa? Saya itu punya kebutuhan. Betul tidak kira-kira Pak? Cuma bahasa. Iya. Saya juga punya kebutuhan. Ujung-ujungnya pergi di operasi 20.000 selesai. Insya Allah sampai hari kiamat datang begitu. Sedekah. Betul tak? Jujur. Nah, ini kalau bahasa sekarang apa namanya? Tidak ada dusta di antara kita. Ini dikit-dikit tidak ada duitnya. Makanya koreksi diri. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, sudah seberapa banyak kita bertobat kepada Allah, sudah seberapa banyak kita ibadah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kalau yang kita ini kita ambil dari peringatan Maulid Nabi ini, insya Allah kita termasuk orang beruntung. Kalau udah kita ambil yang 3 ini cuma dapat yang 4, nanti kulit tempoyak ada di sana. Itulah cuma Pak. Lanjut ya. Soalnya Pak, ceramah ini saya perhatikan, kalau terlalu panjang ceramah itu yang mendengar itu bosan.
dan memang tukang ceramah itu pun tidak tahan. Betul tak? Makanya Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, saya pada malam hari ini Bu tidak akan cerita. Kalau cerita itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Yang jelas menurut catatan sejarah, satu kita ambil dulu dari kelahiran Muhammad. Nabi Muhammad itu konon ceritanya Pak, masih lebih kurang 2 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Bapaknya Abdullah sudah berpulang ke rahmatullah. 2 bulan dalam kandungan. Berarti Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Nah, ini satu Pak yang harus kita ambil hikmahnya. Baru 2 bulan dalam kandungan bapak sudah meninggal. Nah, masih sehat bapak di rumah? Masih. Kelas berapa nak? Kelas 4. Kau kelas berapa? Hah? 7. Kau sudah SMP dah? Kecil tapi melawan. Ya dah? Malahan sampai tua masih ada orang tua. Bayangkan nasib Muhammad dilahirkan di masa jahiliyah, yang dikatakan jahiliyah kejahatan merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ini kita ambil Pak? Bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Nabi Muhammad dulu lahir di masa jahiliyah, dibesarkan dalam masyarakat jahiliyah. Betul Pak? Dibesarkan dalam masyarakat jahiliyah, bergaul dengan masyarakat jahiliyah. Tetapi alhamdulillah Nabi Muhammad tidak terpengaruh kepada budaya jahiliyah. Lalu zaman kita sekarang, zaman canggih, teknologi semakin maju, zaman Android, sehingga kadang-kadang lupa, lebih yakin dia kepada Mbah Google daripada kepada Allah. Dikit-dikit tanya Mbah Google, kenapa dengan Mbah Google Pak? Nah, terjadinya teknologi canggih karena izin Allah. Kalau tidak izin Allah, tidak akan terjadi. Iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, kun ada olehmu, fayakun, maka terjadilah ia. Jadi apa hikmahnya? Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Aduh lagunya miskin dan yatim piatu, sudah takdir Tuhan yang satu. Wahai muslimin ganti ayahku, wahai muslimat ganti buku. Kawan-kawan dan teman kami dibawa ibunya ke sana kemari, pulang dari pekan membawa roti. Si anak yatim meratap diri. Lagu itu sudah langka, sudah jarang. Yang banyak dangdut. Mandi kandang tengah malam, jangan kau lakukan. Ya Allah ya Tuhan. Mandi kandang tengah malam Pak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan peringatan
Nabi yang kita lakukan ini, dekatkan diri, sayangi anak yatim. Cuman diutamakan anak yatim yang kecil-kecil. Jangan ibu salah paham. Nah, ya, anak yatim yang kecil-kecil. Maksudnya kecil mana? Yang tua, anak yatim yang tua disayangi dulu. Karena Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim penuh dengan rasa kasih sayang, berapa rambut yang diusapnya, begitulah kebaikan Allah berikan kepadanya. Usap pahalanya Pak, baru usap. Cuman ibu yang salah paham Pak. Dari kalau cari anak yatim, bapak juga di rumah anak yatim katanya. Pak sini katanya. Marah. Dia bawa kepala, dia Pak ya. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, sayangi anak yatim. Ini hikmahnya pertama. Kemudian begitu Nabi Muhammad dilahirkan, ini hikmahnya saja. Dengan keadaan kita sekarang, begitu Muhammad dilahirkan pada zaman dulu sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan itu ada Pak? Ada. Tuh ada. Lagu kita hadir lembaga adat Melayu Kelurahan Bagan Pinang Merah, Kelurahan Pinang Merah. Saya baru ini ketemu, cuman adik ipar saya sahabat beliau. Nah, cerita kalau memang model itu, karena orang banyak mengatakan adat itu adalah seloko itulah. Ya, bukan seloko. Itu adalah merupakan sarana. Apalagi saya dengar Lampinan Merah ada wadah, ada tempat. Saya tanya tadi Pak Ketua, di situ latihan bersanji. Nah, betul tak Pak? Nah, itu untuk membina akhlak regenerasi kita. Ini. Makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada zaman dulu juga dilakukan oleh Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad lahir, banyak wanita-wanita menawarkan jasa. Apa yang ditawarkan? Kalau bisa, sayalah yang menyusukan ibu cucumu Muhammad, katanya. Karena banyak nyoba yang menawarkan kecanggihan sekarang, tetapi ingat, Al-Quran sebagai pedoman hidup, hadis sebagai acuan dalam kehidupan kita. Bu, ibu, nah, dengan ibu, jangan tuh ya. Kalau ngantuk tidurlah apa-apa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya dengan peringatan Maulid Nabi sesuai dengan tema meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan. Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Sering Pak Ustaz ucap selawat. Kalau cuma sering ucap selawat, itu karena ada batu di balik udang. Karena menurut penyampaian para ustaz banyak-banyak ucap selawat, insya Allah nanti dapat syafaat, betul? Kalau memang Bapak Ibu cinta kepada Rasul, sayang kepada Nabi, amalkan sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu baru cinta setia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika katakan, jika kamu benar-benar cinta
Itu kata Rasulullah. Ikuti. Ini dah sudah jelas. Salat tahajud disunahkan Nabi, salat sunat tobat diajarkan Rasul kepada kita. Betul tak Pak? Nah, salat berjamaah itu besar nilainya, dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Jangankan salat jamaah, jangankan salat jamaah, kadang-kadang dewean pun sering lewat karena sibuk dan sibuk. Ingat, sejauh-jauh bakal terbang baliknya ke kekurangan itu. Selama-lama hidup kita pasti akan mati. Saya sudah banyak melihat dan menyaksikan. Walaupun yang kayu itu mati, pejabat mati, tidak ada saya tengok bawa HP dah. Tidak ada. Sekok pun tidak ada. Atau diselipkan dalam kain kafannya 10 juta, tidak cukup. Padahal dia seorang pejabat, seorang kayu. Kain kafan juga akan melaju pula. Yang bawahnya kadang-kadang mungkin empat situ, segala macam, tapi yang bawa mendapat peristirahatan terakhir ambulan juga, ambulan Ramadan gratis puluh mobil satu pakai, menunjukkan kesibukan kita itu hanya sebatas dunia. Iqman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Carilah kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi ingatlah akhiratmu, kamu akan mati besok. Makanya bagaimanapun kesibukan kita, apapun yang menyibukkan kita, ingat bahwa kapan saatnya kita ini sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kesibukan dunia Pak sudah mengalami galur-galur, karena asiknya, karena enaknya, karena senangnya itu sudah. Sehingga kadang-kadang karena asiknya bermain, karena asiknya ini kerja segala macam, makan pun sholat dulu. Tetapi pernahkah para itu karena asiknya zikir sehingga meneteskan air mata, terbayang betapa banyak dosa? Karena enaknya membaca Al-Quran sehingga tidak terasa waktu larut malam. Pernah? Tidak pernah kan? Karena kalau kita ngaji paling-paling setengah jam itu sudah lama. Nah, kalau sudah setengah jam ngaji itu mulut sudah belok-belok itu sudah gini. Akhirnya apa? Sadaqallahul azim. Taruh Al-Quran di tempatnya, apa langsung tidur? Belum. Ambil lagi lah. Apa? Main apa kan? Kalau di HP ini main apa dulu? Nah, ada ya. Bapak sudah 10 tahun lebih, umur tidak tahu. Main apa? FF namanya? Iya. FF. Nah, banyak modelnya. Nah, ini model anak-anak kita. Boleh dah Bapak nanya? Hah? Nama Bapak Muhammad itu siapa? Tidak tahu kenapa. Kau dapat nama Muhammad itu siapa? Tidak tahu. Kelas berapa nak? Kelas berapa? Kelas 5 Pak. 3. Ditanya orang tua Rasulullah tidak tahu. Namanya Ibu Rasulullah. ditanya maknya juga tidak tahu. Kalau apa tadi? Tahu ya apa namanya di situ. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah di dalam diri Rasul itu bagi kamu contoh teladan yang baik. Untuk itu bagaimanapun apapun bentuknya, ingat ibadah kita, ingat bahwa kita akan mati. Insya Allah semangat ibadah itu akan hidup dalam tubuh kita. Ini yang paling utama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sudahlah, barangkali demikian saja Pak. Sudah 1 jam. Ya. Mungkin inilah sebagai uraian hikmah Maulid Nabi yang dapat saya sampaikan. Pak kata pepatah itu juga Pak. Kayu malam dililit akar, sedang elo dibikin papat. Hari pun malam, perut pun sudah lapar, sedang elo kita makan malam. Setuju tidak Pak Ketua? Demikian saja. Terima